ada pendeta iri dengan pendeta yang lain. Ya, ada pendeta tertentu iri dengan kesuksesan pendeta yang lain karena dia terbang sana, terbang sini, sebentar khotbah di Amerika, sebentar khotbah di pindah di Australia, sebentar khotbah di pokoknya keliling segala tempat. Lalu kita yang masih di Kupang-Kupang saja iri hati dengan orang diundang. Ngapain saudara-saudara kita iri? Ya, itu berkatnya. Ya, tentu kalau Tuhan bawa dia lebih jauh, itu ada proses yang Anda perlu lihat. Jangan fokus kepada jadwal-jadwalnya makin banyak. Jangan fokus pada jadwal pelayanannya. Fokus pada prosesnya. Bagaimana Tuhan pakai dia dari hal-hal kecil. Dia setia dari kampung-kampung, desa-desa. Lihat begitu. Sedikit-sedikit lihat langsung ke dia punya jadwal banyak langsung iri hati. Jangan. Kita mati sidon. Tahu coba iri-iri. Santai saja. Tuhan yang bawa kita, Tuhan angkat kita. God bless. Pertanyaannya adalah, mohon penjelasan bagaimana dengan orang Kristen yang rajin gereja dan ada dalam persekutuan apa saja dalam gereja, tapi sifatnya seperti Herodes dengan orang di sekelilingnya, apakah dia jadi Kristen ketika dia ada dalam gereja saja? Selanjutnya dia jadi Herodes jahat, suka memfitnah, mencaci maki orang karena dia iri. Dia tidak bisa sama seperti orang yang dia iri. Mohon penjelasan dari pertanyaan ini. Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini konfirmasi jelas ya, saudara, ya berkaitan dengan khotbah saya hari ini, saudara ya. Kita sedang belajar tentang Herodes dan juga orang Majus dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kita bisa lihat di sini juga ada Kristen Herodes, ada Kristen orang Majus, saudara. Kalau Kristen orang Majus itu Kristen yang penuh dengan syukur, Kristen yang mencari Yesus, setelah mendapatkan Yesus, memberi yang terbaik, saudara. Jadi Kristen orang-orang Majus itu Kristen-Kristen yang mencari Yesus, saudara ya. Tapi ada Kristen Herodes, saudara, yang sepertinya juga mencari tahu tentang Yesus, seperti dari apa yang kita pelajari tadi, saudara. Tapi mencari Yesus dengan teliti, saudara, sama seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka juga seperti itu, saudara ya. Tahu tentang Taurat, saudara ya, bahkan mereka bisa menjelaskan ya kepada Herodes ya tentang bayi Natal itu, saudara, tapi mereka tidak bertobat, saudara, diberkati oleh Tuhan. Dan ternyata pertanyaan ini pun, saudara, sama dengan khotbah ini, saudara. Memang ada seperti itu, saudara, diberkati oleh Tuhan. Ada orang-orang yang gaya hidupnya itu persis Herodes. Herodesnya sudah tidak ada, saudara. Tapi spirit kehidupan Herodes itu seringkali ada di dalam Kristen-Kristen tertentu, ya. Tentu orang-orang yang tidak bertobat. Mengapa mereka seperti itu? Di dalam gereja sepertinya kudus, tapi keluar gereja, itu mereka tunjukkan sikap yang tidak baik. Jadi mereka seperti kudus di gereja, tapi keluar gereja mereka kudis, saudara ya. Di dalam gereja ya, saudara, mereka seperti dituntun roh Allah, tapi keluar gereja, saudara, dituntun roh halus, saudara ya. Jadi hidup mereka ini yang mana yang benar? Memang ada seperti itu, saudara, diberkati oleh Tuhan. Makanya saya bilang tadi ya, kita ini Kristen orang Majus atau Kristen para Kristen orang Majus atau Kristen Herodes, saudara ya. Dalam kenyataannya, realitanya banyak yang Kristen Herodes, saudara, hanya tahu Alkitab, saudara ya. Sepertinya kalau ngomong Alkitab dia paling tahu. Saya tidak larang soal kita mencari tahu Alkitab, baca Alkitab, hafal ayat, itu bagus, saudara, diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau hanya sekedar baca Alkitab lalu kita bisa ingat ayat-ayat tertentu atau hafal ayat-ayat tertentu, bahkan bisa menjelaskan kepada orang, itu tidak hanya sampai di situ, harus sampai kepada mengaplikasikan apa yang kita pelajari. Nah, sampai pada mengaplikasikan itu seringkali gagal, saudara. Banyak orang gagal, tidak bisa mengaplikasikan. Jadi dia hanya sebatas baca, dia hanya sebatas meneliti, dia hanya sebatas tahu ayat Alkitab, saudara. Bahkan bisa menjelaskan ke orang, saudara ya, bisa menjelaskan ke orang, bahkan dia hebat bicara, mahir bicara, penjelasannya bagus. Tapi untuk urusan mengaplikasikan apa yang dia ajarkan, apa yang dia tahu, itu yang menjadi hal yang susah untuk dilakukan, saudara. Tentu ya, kita hanya bisa melakukannya dalam tuntunan Roh Kudus, saudara. Makanya seringkali saya bilang, kita baca Alkitab, kita berdoa dulu, mohon ampun dosa,
Minta Roh Kudus pimpin, saudara, supaya kita ini baca Alkitab, saudara, tidak hanya sekedar kita baca untuk menghabiskan dari Kejadian sampai Wahyu, tapi apa yang kita baca, kita aplikasikan. Apa yang kita baca, kita lakukan. Nah, tipe orang seperti yang ditanyai ini, saudara, adalah tipe orang yang hanya sekedar tahu mungkin Alkitab, hanya sekedar tahu Alkitab, hanya sekedar meneliti Alkitab, ya, mungkin hafal ayat, saudara, tapi tidak bisa mengaplikasikan, saudara. Nah, kalau orang-orang seperti ini, saudara, hanya sekedar tahu, tapi tidak bisa mengaplikasikannya, wah, dia tidak bisa jadi berkat dalam hidupnya. Ya, dia boleh tahu ayat yang banyak, saudara. Mungkin ayat tentang jangan membenci sesamamu, ya, kasihilah sesamamu. Dia hanya tahu, tapi dia tidak bisa mengaplikasikannya, saudara. Ya, karena ternyata dia hanya tahu ayat itu, bagaimana kita harus mengasihi sesama, tapi ternyata suka gosip, tapi ternyata tidak mau orang lain lebih dari dia, saudara. Kalau sudah ada orang yang lebih dari dia akan gosip keliling orang, saudara, cari masa, saudara, suka politik, cari masa, saudara, ya, kumpul untuk menjelekkan orang yang dia merasa lebih daripada dia. Ya, padahal kalau dia paham dengan baik, memang dalam hidup ini, saudara, ya, selalu Tuhan izinkan ada orang-orang yang lebih kok dari kita. Pasti ada, saudara. Tujuannya ya memang begitu, sudah, saudara, ada orang-orang yang lebih dari kita dan kita harus menerima itu. Kita harus belajar, saudara, bahwa semua orang itu dengan talentanya masing-masing, saudara. Tidak mungkin kamu tuh sempurna. Ya, kita bisanya misalnya di level 5, tapi Tuhan izinkan ada orang yang datang dengan levelnya bukan hanya 5, levelnya 7, lebih daripada kita. Nah, kita tidak perlu iri hati dengan orang itu. Ngapain iri hati, saudara? Ngapain jengkel, saudara? Ya, merasa terusik, terganggu. Kalau Anda seperti itu, saudara, itu spirit Herodes yang sedang kita alami hari-hari ini, saudara. Jangan begitu. Ya, pasti ada orang-orang yang lebih dari kita. Ya, talentanya lebih dari kita. Ya, mungkin kita pun talenta cuma 1, cuma 2, cuma 3. Dia pun talenta ada 7 kok. Semua dia bisa habis. Masak dia bisa, terima tamu dia bisa, khotbah dia bisa, ya toh WL dia bisa, ya kasih jalan persembahan bisa, semua dia bisa habis. Ya itu talentanya. Kan bukan tentang berapa banyak talenta yang dia punya. Ngapain saudara jengkel? Ya. Bukan soal berapa talenta yang Tuhan izinkan kita dapat. Bukan tentang itu. Tapi kita bisa maksimalkan tidak talenta itu meskipun 1. Amin Bapak Ibu. Jadi tidak usah kita rasa jengkel, iri hati dengan orang. Tidak boleh. Kalau sampai kita masih ada iri hati begitu, saudara. Padahal tiap hari kita di gereja. Kita nih Kristen Herodes, saudara. Spiritnya spirit Herodes. Dan itu hati-hati loh, saudara. Kalau Anda tidak jaga hati Anda tidak bertobat, saudara, tidak minta tuntunan Roh Kudus, ya di dalam kehidupan Anda, saudara, repot, saudara. Hidup Anda tidak tenang. Tidak tenang. Orang lain beli sofa baru, Anda pun dada tertikam. Ya. Orang beli mobil baru, ya toh, Anda stroke sebelah. Orang beli rumah baru, 2 sekaligus bikin bongkar lalu bikin lantai 2, Anda langsung mati karena penuh dari iri hati. Ya, stop sudah, saudara, ya. Ini kita sudah di bulan Desember, stop sudah dengan hal seperti itu. Hidup dalam pertobatan, dapat Yesus, dapat segala-galanya, saudara. Saya percaya kita kalau hidup di dalam Tuhan, mengenal Dia sungguh-sungguh, mengenal lebih dalam, memiliki hubungan yang intim dengan Dia, Anda tidak mungkin iri-iri dengan orang lain. Tidak mungkin, saudara. Anda terpuaskan secara batin dari Yesus Kristus. Secara rohani Anda dipuaskan, ya. Karena Anda mengenal Yesus sungguh-sungguh dalam hidup Anda. Anda tidak ada lagi waktu untuk Anda iri hati dengan orang. Tak usah. Memang kadang-kadang ada begitu, saudara. Bahkan tidak bicara tentang jemaat, pendeta saja ada begitu. Nah, ada pendeta iri dengan pendeta yang lain. Ya, ada pendeta tertentu iri dengan kesuksesan pendeta yang lain. Karena dia terbang sana, terbang sini. Sebentar khotbah di Amerika, sebentar khotbah di pindah di Australia, sebentar khotbah di... Pokoknya keliling segala tempat. Dia khotbah. Lalu kita yang masih di Kupang saja iri hati dengan orang diundang. Ngapain saudara-saudara kita iri? Ya, itu berkatnya. Ya, tentu kalau Tuhan bawa dia lebih jauh, itu ada proses yang Anda perlu lihat. Jangan fokus kepada bagaimana dia makin naik, saudara. Ya, jadwal-jadwalnya makin banyak. Jangan fokus pada jadwal pelayanannya. Fokus pada prosesnya. Bagaimana Tuhan pakai dia dari hal-hal kecil, dia setia dari kampung-kampung, desa-desa. Lihat begitu. Sedikit lihat langsung ke dia pun jadwal banyak langsung iri hati. Jangan. Kita mati sidon. Tahu coba iri. Santai saja. Tuhan yang bawa kita, Tuhan angkat kita. God bless. Terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan yang pertama.